Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua di pagi yang indah ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, kiranya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Kristus yang menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan pada hari ini di hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 disinari melalui firman-Nya dari kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 7. Demikian firman-Nya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah firman-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan dari ayat ini mengajarkan kepada kita tentang sebuah kasih dan juga kerinduan Allah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang. Oleh karenanya lah, Yesus menceritakan dalam kitab Lukas pasal 15 ini tentang 3 perumpamaan yang sering kita dengar. Yaitu perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan uang logam yang hilang, dan perumpamaan anak yang hilang. Oleh karena itulah dari ketiga perumpamaan ini yang menjadi nas kita termasuk adalah perumpamaan tentang bagaimana anak yang hilang. Yesus menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang meminta warisan dari ayahnya dan dia pergi jauh untuk meninggalkan ayah dan keluarganya. Tetapi dalam perantauan anak laki-laki itu, dia melakukan pemborosan, hidupnya berpoya-poya dan bahkan dia melakukan dosa dan kesalahan. Setelah merasakan kehancuran dan keputusasaan dalam hidup anak laki-laki itu, maka dia merasa frustasi. Oleh karenanya anak itu akhirnya memutuskan kembali untuk kembali kepada ayahnya dan bahkan dia menginginkan agar hati ayahnya dapat terbuka untuk menerima kedatangannya kembali ke rumah orang tuanya. Dan di dalam hati yang tulus dari anak itu yang telah berbuat dosa dan kesalahan, dia ingin bertobat kembali kepada ayahnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita ingin memetik dari aplikasi pesan dari firman ini di pagi ini? Yang pertama kita dapat diterangi akan ungkapan bahwa ada sukacita yang besar di sorga ketika seorang yang berdosa bertobat. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat mengasihi setiap orang. Allah tidak melihat muka, Allah tidak memperbanding-bandingkan. Tetapi dalam satu kehidupan yang dilihat oleh Allah, bagaimana ketulusan seseorang itu melihat akan kekurangan, kesalahan, dan juga kembali bertobat menuju jalan Allah. Ketika seseorang dengan rendah hati, dengan penuh ketulusan dia bertobat dari dosa-dosanya, disinilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hal momen yang sangat berharga di hadapan Allah. Karena sukacita yang sejatinya adalah bagaimana Allah yang mau menerima, mengampuni orang-orang yang bersalah karena buah pertobatannya. Yang kedua Bapak Ibu, kita diajarkan melalui nas ini bahwa Allah lebih menghargai satu jiwa yang kembali dan bertobat daripada banyak jiwa yang tidak merasa perlu bertobat, yang tidak perlu merasa untuk menyesali dirinya, yang tidak perlu merasa untuk kembali kepada jalan Allah. Disinilah di momen poin kedua ini, sukacita yang sangat besar adalah ketika seseorang itu, ketika umat Tuhan, ketika kita
bisa dapat kembali untuk menuju jalan Allah, jalan kebenaran di dalam hidup penuh dengan kesetiaannya. Yang ketiga, kita diingatkan melalui renungan ini bagaimana dalam kehidupan kita kasih dan belas kasihan Allah yang tak terbatas. Kasih dan belas kasihan Allah yang tak terbatas. Setiap orang, tak peduli seberapa jauh mereka melangkah untuk menjauhi dari Allah. Setiap orang berapa jauh dia telah meninggalkan Allah. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, kesempatan yang terbaik diberikan Allah, yaitu ketika kita mampu untuk kembali menuju jalan Allah, menuju kepada pengampunan yang sejati yang diberikan Allah dalam hidup kita, untuk mengalami pertobatan di dalam pembaharuan oleh karena kasih Allah semata. Dan yang keempat, melalui renungan ini kita diingatkan dalam kehidupan kita begitu pentingnya sebagai umat Kristen, sebagai orang percaya, memiliki kasih dan belas kasihan terhadap orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang yang telah jauh dari Allah, orang-orang pengikut Kristus yang telah berbuat salah, penuh kejahatan tanpa melihat suatu pertobatan yang sejati. Oleh karenanya lah Allah memakai umatnya, orang Kristen, orang percaya, untuk memiliki kasih dan belas kasihan, menuntun mereka untuk kembali kepada jalan Allah di dalam pertobatan, agar mereka juga memperoleh keselamatan yang daripada Allah. Marilah kiranya melalui kita semua, jemaat Tuhan, kita dipakai Allah menjadi alat dan tangan Allah untuk membawa sukacita sorgawi yang dari atas, untuk membantu mereka-mereka yang tersesat untuk bertobat, mengalami kasih setia Tuhan. Kiranya firman ini memberkati kita, memberikan kekuatan dan keteguhan bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih Allah Bapa di surga. Terima kasih atas firman Tuhan yang penuh dengan kebenaran. Engkau telah mengingatkan kami begitu berharganya sukacita sorgawi ketika satu orang berdosa yang kembali ke jalan Allah melalui proses pertobatan di dalam kasih Tuhan. Untuk itu kiranya Tuhan ajari kami, jikalau kami salah dalam langkah kehidupan kami, berbuat pelanggaran di hadapan Tuhan, mencuri kemuliaan Allah, Engkaulah yang mengingatkan di dalam Roh Kudus-Mu, agar pribadi kami dapat kembali ke jalan Allah, menuju kebenaran yang sejati untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Bapa kami yang terkasih, di pagi yang indah ini, hari yang baru, kami serahkan seluruh otoritas kehidupan jemaat Tuhan, dimanapun mereka berkarya, bekerja, beraktivitas. Kiranya Tuhan menjadi gembala yang baik, menuju hidup yang penuh sejahtera, membawa jemaat Tuhan ke rumput hijau, air yang tenang, di dalam hati yang aman, tentram, dan damai yang daripada Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kehendak-Mu lah yang jadi. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya yang menyertai kamu sekalian sampai selama-lamanya. Amin.